Selamat datang sahabat Glory Story. Duduk yang nyaman, siapkan senyum. Karena kisah hari ini bukan soal angka biasa, melainkan tentang logika yang akan diputar balikan dengan cara paling menghibur. Pernahkah kamu bertanya, mengapa hal sederhana justru sering menjadi masalah paling rumit? 1 tambah 1 harusnya 2, tapi mengapa hidup sering terasa berlipat ganda? Pagi itu, Istana Raja Harun al-Rashid tampak lebih sibuk dari biasanya. Para menteri lalu lalang dengan wajah tegang, seolah ada masalah besar yang belum terpecahkan. Raja duduk di singgasananya sambil menatap papan hitung emas peninggalan ayahandanya. Matanya tajam, tapi pikirannya dipenuhi tanya. Jika semua angka punya kepastian, gumam sang raja pelan. Mengapa keputusan kecil sering membawa dampak besar? Para penasihat saling pandang, tak satu pun berani menjawab. Padahal pertanyaan itu terdengar sederhana, nyaris sepele. Raja menghela napas panjang, lalu berseru, "Panggil seluruh ahli matematika istana. Aku ingin jawaban hari ini juga." Tak lama para ahli datang dengan pakaian rapi, wajah penuh keyakinan, dan gulungan rumus di tangan. Mereka yakin tidak ada pertanyaan yang tak bisa dijawab dengan angka. Raja langsung bertanya tanpa basa-basi, "Berapa hasil dari 1 ditambah 1?" Dengan serempak mereka menjawab, "2 yang mulia, tak bisa lebih, tak bisa kurang." Raja mengangguk pelan, lalu bertanya lagi, "Kalau begitu, kenapa 1 kesalahan ditambah 1 kesalahan bisa menghancurkan 4 hal sekaligus?" Suasana istana langsung hening. Tidak ada satu rumus pun yang bergerak. Salah satu ahli mencoba menjelaskan dengan teori panjang, angka bercabang, dan contoh rumit. Namun, semakin dijelaskan, Raja justru semakin terlihat kecewa. "Aku tidak bertanya tentang angka," kata Raja tegas. "Aku bertanya tentang kenyataan." Wazir yang sejak tadi diam akhirnya berbisik, "Yang mulia, mungkin ada satu orang yang bisa menjawab dengan cara berbeda." Raja mengangkat alis. "Siapa?" Wazir menelan ludah. Abu Nawas." Para ahli matematika langsung saling pandang. Nama itu bukan sekedar pelawak istana. Ia adalah perusak logika bagi orang-orang yang terlalu percaya diri. Di luar istana, Abu Nawas sedang menghitung 2 sandal, lalu berkata, "Kalau hilang 1, berarti 2 masalah." Ia belum tahu bahwa hari itu justru dialah yang akan membuat seluruh istana mempertanyakan arti 1 tambah 1. Pintu besar istana terbuka perlahan, dan Abu Nawas melangkah masuk dengan langkah tenang, seolah tidak sadar bahwa puluhan pasang mata sedang menilainya. Pakaiannya sederhana, namun senyumnya lebar dan penuh percaya diri. Ia memberi salam sopan, tapi matanya berkeliling seperti sedang menghitung sesuatu yang tak terlihat. "Salam sehat untuk Yang Mulia dan para ahli angka yang terhormat," ucapnya ceria. Beberapa ahli matematika mendengus kecil. Raja Harun al-Rashid menatap Abu Nawas lama, lalu berkata, "Abu Nawas, aku punya pertanyaan sederhana, tapi jawabannya membuat istanaku jadi sunyi." Abu Nawas sedikit membungkuk. "Pertanyaan yang membuat orang pintar diam biasanya bukan pertanyaan biasa, Yang Mulia." Raja tersenyum tipis. "Berapa hasil dari 1 ditambah 1?" Abu Nawas pura-pura berpikir sangat keras. Ia menggaruk kepala, melirik papan hitung, lalu menatap langit-langit istana. "Apakah ini ujian?" tanyanya polos. Beberapa menteri menahan tawa. 1 ditambah 1 tentu saja 2, jawab Abu Nawas akhirnya. Para ahli matematika mengangguk puas. "Tapi," lanjut Abu Nawas cepat, membuat semua kepala refleks menoleh, "2 itu hasil angka, bukan hasil kejadian." Raja menegakkan tubuhnya. "Jelaskan." Abu Nawas melangkah mendekat. "Yang Mulia, izinkan saya bertanya. 1 orang raja ditambah 1 keputusan raja selalu berdampak pada berapa orang?" Ruangan kembali senyap. Tidak ada angka di papan yang bisa menjawab itu. 1 keputusan bisa berdampak pada 1000 orang.
Tapi kalau keputusan itu salah, ia berhenti sejenak, dampaknya bisa 4 kali lebih berat. Ekonomi, kepercayaan, keamanan, dan hati rakyat. Para menteri saling pandang. Beberapa mulai mengangguk pelan. Seorang ahli matematika muda maju dengan wajah agak tersinggung. Itu perumpamaan. Angka tetap angka. Abu Nawas tersenyum ramah. Baik, mari kita pakai angka. Ia mengambil 2 buah koin dari sakunya. Ini 1 koin, katanya sambil mengangkat yang pertama. Ini 1 koin lagi, katanya lagi sambil mengangkat yang kedua. Jika saya kehilangan 1, berapa masalah yang saya hadapi? 2, jawab sang ahli cepat. Benar, kata Abu Nawas. Kehilangan uang dan kehilangan kepercayaan. Beberapa orang tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan. Sekarang bayangkan saya berhutang. 1 hutang ditambah 1 janji palsu. Ia mengangkat alis. Bisa jadi 4. Hutang, malu, rasa takut, dan musuh baru. Raja tertawa pendek tapi tajam. Teruskan. Para ahli matematika mulai gelisah. Rumus yang mereka kuasai terasa kaku di hadapan kenyataan yang hidup. Abu Nawas berdiri tegak. Saya tidak mengubah matematika. Saya hanya menunjukkan bahwa hidup tidak berhenti di tanda sama dengan. Ruangan istana mendadak tidak terasa seperti ruang ujian, melainkan cermin besar bagi semua yang hadir. Namun tiba-tiba, seorang ahli tertua melangkah maju. Jika begitu Abu Nawas, katanya tenang namun menantang, buktikan pada kami secara logika, bukan kisah. Abu Nawas tersenyum ramah. Dengan senang hati, Abu Nawas berdiri di tengah ruangan. Kali ini tidak lagi santai seperti sebelumnya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam, seolah benar-benar siap menjawab tantangan. Baik, katanya pelan. Kita pakai logika, bukan cerita. Ia meminta papan hitung didekatkan. Para ahli matematika bersiap, yakin akhirnya mereka kembali ke wilayah yang mereka kuasai. Seorang ahli tertua menulis besar-besar di papan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Apakah ini benar? Tanya sang ahli tegas. Benar, jawab Abu Nawas tanpa ragu. Selama kita berhenti di angka. Ia lalu meminta kapur dan menambahkan garis di bawahnya. Sekarang, kita lanjutkan 1 langkah lagi. Abu Nawas menggambar 2 kotak berdampingan. Anggap ini 2 orang, jelasnya. 1 bernama niat, 1 bernama tindakan. Para ahli mulai memperhatikan. Niat tanpa tindakan, kata Abu Nawas sambil menunjuk kotak pertama. Hasilnya 0. Tindakan tanpa niat, katanya sambil menunjuk kotak kedua. Hasilnya bahaya. Ia menarik anak panah dari kedua kotak itu ke 4 tulisan di bawahnya. Manfaat, resiko, tanggung jawab, akibat. Ketika niat dan tindakan digabung, jelasnya, hasilnya bukan 2, tapi 4 hal yang selalu menyertai. Raja mengangguk pelan. Wajahnya serius, bukan terhibur semata. Seorang ahli muda menyela. Tapi itu bukan hasil hitung. Abu Nawas tersenyum. Justru itulah hasil hitung yang sering kita abaikan. Ia menoleh ke raja. Yang mulia, 1 keputusan raja ditambah 1 pelaksanaan, ia berhenti sejenak. Selalu melahirkan keberhasilan atau kegagalan, pahala atau dosa, pujian atau celaan, ketenangan atau kegelisahan. Ruangan kembali sunyi. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lebih lembut. Angka mengajarkan jawaban cepat. Hidup menuntut tanggung jawab panjang. Para ahli matematika mulai kehilangan keinginan untuk membantah. Bukan karena kalah, tapi karena mulai paham. Abu Nawas selalu mengambil 2 lembar kertas. 1 perjanjian tertulis dan 1 kepercayaan lisan. Ia menaruhnya di meja. Jika 1 dilanggar, berapa akibatnya? 4, jawab raja tiba-tiba. Kehilangan kepercayaan, rusaknya hubungan, rasa malu, dan penyesalan. Abu Nawas menunduk hormat. Itulah 1 ditambah 1 sama dengan 4 dalam kehidupan yang mulia. Seorang ahli tertua akhirnya berbicara dengan suara berat.
Jadi, kesalahan kami adalah berhenti terlalu cepat di angka 2. Abu Nawas mengangguk. Dan kesalahan manusia pada umumnya adalah menyangka tanda sama dengan adalah akhir. Para ahli saling menatap, tak ada yang tersinggung, justru terlihat lega. Namun Raja Harun al-Rashid belum sepenuhnya puas. Ia menyilangkan tangan dan berkata pelan, "Jika begitu, Abu Nawas, apa bahaya terbesar jika manusia bersikeras bahwa 1 tambah 1 hanya 2?" Abu Nawas tersenyum tipis. Bahaya terbesar adalah merasa selalu benar. Raja Harun al-Rashid bangkit dari singgasananya. Langkahnya pelan, namun berat. Seolah setiap kata Abu Nawas menambah beban di pikirannya. "Abu Nawas," ucap sang raja, "jika manusia salah berhitung dalam hidup, apa akibat terburuknya bagi seorang penguasa?" Pertanyaan itu membuat ruangan kembali sunyi. Ini bukan lagi debat, ini pengakuan. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai marmer istana, lalu menatap wajah raja dengan penuh hormat. "Yang mulia," katanya pelan, "kesalahan orang biasa berdampak kecil. Kesalahan raja berdampak panjang." Para menteri menahan napas. Jika rakyat salah memilih, mereka menanggung sendiri. Tapi jika raja salah berhitung, ia mengangkat 1 jari. Pertama, rakyat menderita. Jari kedua terangkat. Kedua, kepercayaan runtuh. Jari ketiga, sejarah mencatat dengan tinta pahit. Jari keempat, hati raja sendiri tak pernah tenang. Raja menutup mata sejenak. Tidak ada bantahan. Seorang menteri tua berkata lirih, "Jadi, inikah makna 1 tambah 1 menjadi 4? Abu Nawas mengangguk kecil. Ketika niat dan kuasa bertemu, akibat selalu berlipat. Para ahli matematika saling pandang. Mereka paham. Pelajaran hari itu bukan tentang kekalahan. Raja berbalik. "Kalian semua, dengarlah baik-baik. Mulai hari ini, setiap keputusan harus dihitung 2 kali, dengan angka dan dengan nurani." Ruangan istana menghela napas lega. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tahu tugasnya hampir selesai. Namun raja masih memandangnya dalam-dalam. "Abu, 1 pertanyaan terakhir." Abu Nawas menunduk. "Saya mendengar." "Setelah mengetahui semua ini, apa yang harus kulakukan agar 1 keputusan tidak berubah menjadi 4 penyesalan?" Abu Nawas tersenyum bijak. Berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan. Dan ingat, siapa yang akan menanggung akibatnya. Raja mengangguk mantap. Di ruangan itu, tidak ada lagi perdebatan. Hanya pemahaman. Raja Harun al-Rashid tidak langsung kembali ke singgasananya. Ia berdiri di tengah ruangan, memandang semua yang hadir, seolah baru melihat mereka untuk pertama kali. Keheningan itu terasa berat, bukan karena takut, melainkan karena kebenaran baru saja mengetuk hati banyak orang. "Selama ini," ucap raja pelan, "aku memimpin dengan angka, laporan, dan perhitungan kemenangan." Ia menarik nafas dalam-dalam. "Namun aku lupa, manusia bukan barisan angka." Abu Nawas menunduk hormat, tetapi tetap diam. Ia tahu, saat raja berbicara dari hati, tidak perlu disela. Raja melanjutkan, suaranya kini lebih tegas. "Jika 1 keputusan raja ditambah 1 kesalahan kecil saja, bisa menjadi 4 penderitaan rakyat." Para menteri menunduk, para ahli matematika menatap lantai. "Kalian semua saksi," kata raja sambil menengadah, "bahwa kebijaksanaan tidak selalu lahir dari buku tebal, tapi dari keberanian mengakui kekeliruan." Ia berjalan mendekati Abu Nawas.
Aku memanggilmu bukan untuk membuatku tertawa. Ternyata aku memanggilmu untuk membuatku berpikir. Abu Nawas tersenyum lembut. Kadang tawa adalah pintu menuju kesadaran yang mulia. Raja mengangguk. Mulai hari ini, aku perintahkan, setiap keputusan besar kerajaan harus melewati 3 pertanyaan. Semua terdiam. Apakah ini adil? Apakah ini perlu? Dan siapa yang paling menanggung akibatnya? Jika satu keputusan gagal menjawab pertanyaan itu, maka hitungannya harus diulang. Para menteri serempak menjawab, "Titah akan kami laksanakan." Raja lalu menatap para ahli matematika. "Kalian ahli berhitung, dan aku tetap membutuhkan kalian." Mereka menghela nafas lega. "Tapi ingat," lanjut Raja, "jangan pernah berhenti menghitung hati manusia." Sorot mata Abu Nawas memantul cahaya lampu istana. Ia tahu, klimaks perdebatan hari itu bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang berubah atau tetap keras kepala. Raja tersenyum untuk pertama kalinya tanpa beban. "Abu Nawas, katakan padaku, berapa hasil perdebatan hari ini?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab ringan. 1 pelajaran ditambah 1 kejujuran. Ia berhenti, menatap seluruh ruangan. Hasilnya 4. Kesadaran, kebijaksanaan, ketenangan, dan harapan. Raja tertawa. Bukan tawa mengejek, melainkan tawa lega. Istana yang tadinya penuh tegangan berubah menjadi tempat belajar. Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang sendirian menyusuri jalan kota. Langit gelap, namun pikirannya terang. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Manusia suka menghitung dunia, tapi lupa menghitung dirinya. Dan di sanalah hikmah kisah ini berdiam. Jika kamu hanya menghitung keuntungan, jangan heran jika hidup memberi 4 pelajaran. Jika kamu menghitung dengan hati, 1 langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Terima kasih telah menyimak kisah ini di Glory Story. Jika cerita ini membuatmu tertawa, berpikir, atau terdiam sejenak, 1 like ditambah 1 subscribe bisa menjadi 4 kebaikan.